Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Waji dari kelas L01 dengan NIM 1903 88 20 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Lingkungan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu upload misteri tentang teks berita. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum masuk pelajaran, coba perhatikan di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Sudah ada, Pak. Baik, sebelum mulai pelajaran, kepada tuan kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Review Baik Sabitri, Hadir, Pak. Terus Dayana, Hadir, Pak. Muhammad Fikri Ramadan. Izin, Pak. Fikri tidak dapat masuk hari ini. Katanya orang tuanya sedang sakit, jadi dia menjaganya. Rosa, Hadir, Pak. hanya satu orang ya yang tidak hadir hari ini. Iya, Pak. Baik anak-anak, untuk masuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu teks berita menggunakan bahasanya sendiri ke depan. Yang kedua yaitu siswa mampu menentukan struktur yang terdapat di dalam teks berita secara individu dengan tepat. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita secara individu dengan tepat. Baik anak-anak, kemarin kan kita telah mempelajari ya tentang teks berita. Di sini ada yang masih ingat tidak apa saja, apa pengertian dari teks berita ini? Saya, Pak. Ya silakan ya. Nah, jadi menurut saya, Pak, teks berita itu adalah sebuah teks yang berisikan informasi penting yang bersifat faktual yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian atau informasi yang sedang hangat dibincangkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Rektor. Selanjutnya ada yang masih ingat apa saja unsur teks berita? Baik, Pak. Ya silakan. 5W tambah 1H, Pak, atau disingkat juga dengan adik simbol, Pak. Ya, nah ditepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, jadi teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang bersifat faktual dan aktual. Faktual artinya peristiwa yang benar-benar terjadi, jadi bukan direkayasa. Yang aktual itu artinya adalah peristiwa yang benar-benar terbaru, jadi yang sedang hangat dibicarakan. Sampai di sini paham terkait dengan teks berita? Paham, Pak. Baik, selanjutnya itu untuk teks berita ya. Untuk teks berita ini terbagi atas 5W1H. Buat apa peristiwa yang diinformasikan dari sebuah berita. Selanjutnya ada who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Selanjutnya ada where, di mana peristiwa itu terjadi. Ada when, kapan peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, ini biasa juga disebut kalau dalam bahasa Indonesianya adjektiva. Akronim dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, situ kan ada teks berita ya, Bapak bagikan tadi. Coba satu orang silakan baca. Saya, Pak. Ya, silakan ya. Nah, di sini saya akan membaca berita yang berjudul Jokowi cabut 2078 izin usaha pertambangan. Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut 2078 izin usaha pertambangan minerba
Hal ini karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja padahal perizinan sudah diberikan bertahun-tahun. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan pertambangan minerba kita cabut, ujar Jokowi dalam konversi pers disiarkan di kanal YouTube Setpres pada 6 bulan 1 2022. Jokowi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tak pernah dikerjakan. Ini menyebabkan tersandaranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan terlantarkan. Selanjutnya adalah hak guna usaha atau HGU perkebunan yang telah ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut oleh Jokowi. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar dimiliki 24 badan hukum. Sumber dari detik.com. Baik, terima kasih Reike telah mencegah berita tersebut. Sekarang Bapak ditanya, yang termasuk unsur Wat dan U, apa dan siapa itu? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Apa peristiwa yang diinformasikan dan siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Ros. Yang buatnya itu tentang pencabutan izin usaha pertambangan Pak. Ya, betul. Kalau yang punya itu pencabutan izin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Pak. Ya, betul ya apa yang disampaikan oleh Ros tadi. Selanjutnya itu unsur where dan when, di mana dan kapan. Siapa yang bisa jawab? Rosa Pak. Ya, silakan Rosa. Kalau when itu informasi yang disampaikan Jokowi pada Kamis 6 Januari 2022. Ya, benar. Kalau where itu informasi disampaikan di Jakarta dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Siapa Rosa tadi ya? Nah, yang terakhir itu unsur Y dan O. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana jalannya peristiwa tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Jadi unsur Y-nya itu perusahaan-perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Nah, sedangkan How-nya Jokowi mencabut 2078 izin perusahaan penambangan minerba yang tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah dan 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan, termasuk hak guna usaha atau HGU yang terlantarkan. Baik, terima kasih Reika atas jawabannya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan terkait struktur teks berita ya, karena hari ini kita akan mempelajari struktur dan bahasa teks berita. Ini adalah struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini terbagi atas yang pertama yaitu judul, kedua ada teras berita, selanjutnya ada badan berita, yang terakhir ada kaki berita atau ekor berita. Nah, judul berita ini berisi kata kunci yang menggambarkan apa peristiwa yang diinformasikan. Nah, selanjutnya itu adalah teras berita. Teras berita ini kata lainnya sering disebut lead berita. Nah, ini terletak di awal paragraf dan berisi pokok atau inti dari berita tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada badan berita. Badan berita ini informasi yang menjelaskan informasi yang ada di struktur teks berita yang sebelumnya. Jadi, badan berita ini menjelaskan yang terdapat di teras berita. Teras berita ini menjelaskan apa yang terdapat di judul berita. Jadi, judul beritanya adalah kata kunci. Selanjutnya di kata kunci ini digambarkan di sini. Jadi, informasi paling penting itu terdapat di teras berita. Baru diuraikan lagi di badan berita. Nah, dan yang terakhir itu adalah kaki berita. Nah, ini berisikan tambahan dan tidak mempengaruhi isi teks berita secara keseluruhan. Sampai di sini paham? Nah, jadi teks berita itu strukturnya seperti ini ya, membentuk piramida terbalik. Kenapa membentuk piramida terbalik? Karena bagian terpenting dari berita itu terletak di bagian atas. Nah, jadi semakin ke bawah berita itu cenderung kurang penting. Jadi dengan hanya membaca teras berita, kita telah mendapatkan apa informasi yang terdapat di teks berita itu tanpa perlu membaca keseluruhan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, kalau paham, selanjutnya itu adalah kaidah-kaidah pembahasan teks berita. Nah, kaidah-kaidah pembahasan teks berita ini, yang pertama itu adalah bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku ini untuk agar pembaca lebih memahami apa yang disampaikan dari berita tersebut. Dan hampir semua media juga menggunakan bahasa baku. Dan selanjutnya itu adalah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini itu cirinya diawali dengan tanda petik ganda dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Dan ketiga itu adalah konjungsi bahwa. Nah, penggunaan konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Misalnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu ya, paham? Nah, selanjutnya itu adalah kata kerja mental. Nah, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Dan selanjutnya adalah kaidah-kaidah pembahasan teks berita, penggunaan keterangan waktu. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan atas suatu berita yang mencakup unsur kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah konjungsi temporal dan kronologis. Nah, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan ini seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Sampai di sini paham? Terkait kaidah-kaidah pembahasan teks berita? Paham, Pak. Paham. Baik anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak ada permainan berupa kuis yang secara acak akan dijawab oleh kalian melalui undian. Undian ini telah Bapak siapkan. Nanti Bapak panggil satu orang untuk maju ke depan mengambil nomornya. Baik, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya, Pak. Silakan yang dulu. Dapat nomor 2, Pak. Wah, nomor 2 ya. Silakan ambil. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ini saya yang baca tuh, Bapak? Boleh kamu aja. Oke, terus. Sebuah berita harus memiliki sifat faktual. Apa yang dimaksud dengan teks berita bersifat faktual? Nah, kalau menurut saya itu maksudnya adalah berita harus dituliskan berdasarkan kenyataan, Pak. Ya, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin coba? Saya, Pak. Maju. Nomor 1, Pak. Ya, silakan ambil pertanyaannya. Bisa langsung dijawab ya. Katakan dulu. Pertanyaannya, jelaskan pengertian teks berita dengan bahasamu sendiri dengan tepat.
Jadi teks berita itu adalah teks yang menginformasikan sebuah kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Ya, benar. Tetap semangat itu. Dan satu lagi nih, siapa yang ingin coba? Saya Pak. Silakan maju. Dapat nomor 4 ya. Iya, Pak. Oh, silakan. Langsung dibacanya Pak. Ya, sesuai yang kita baca tadi. Tentukanlah struktur yang terdapat dalam teks berita secara tertulis dengan tepat. Yang pertama itu ada judul, Jokowi cabut 2078 izin usaha pertambangan. Terus keras berita terdapat pada paragraf 1. Badan berita terdapat pada paragraf 2 sampai 5. Dan ekor berita terdapat pada paragraf 6. Ya, betul. Terima kasih, Dokter. Pak. Nah, jadi judul berita itu tetap terdapatnya pada paragraf pertama. Yang teras, judul berita tetap di atas ya. Yang teras itu di paragraf pertama. Nah, paragraf berikutnya itu pada berita yang terakhir itu baru ekor atau kaki berita biasanya ya. Sampai di sini paham? Baik, kalau sudah paham semua, untuk agar kalian lebih paham lagi terkait materi ini, minggu depan Bapak berikan tugas. Tugasnya itu silakan kalian baca berita, boleh di koran, boleh di media online. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan mana yang bagian strukturnya, mana yang kaidah kebahasannya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Sudah paham? Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi hari ini? Tidak ada. Tidak ada Pak. Baik, Bapak simpulkan langsung ya. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisikan informasi yang bersifat aktual dan faktual. Nah, strukturnya itu terbagi atas ada judul berita, teras berita, badan berita, dan ekor berita, kaki berita. Nah, kaidah kebahasannya itu terbagi atas 6. Itu ada baku, kalimat langsung, kondisi bahwa, kata fundamental, keterangan waktu, dan kondisi temporal dan kronologis. Baik, sampai sini nanti semua ya paham terkait materi hari ini ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk doa dahulu. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih semua. Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah dari Bapak. Terima kasih semua.